Selamat sore, Pak Selamat juga teman-teman semua. Di sini saya Marcel Diardana dengan 23F10019. Di sini saya akan bahas materi pertama yaitu tentang kereta rel listrik. Lalu untuk yang akan saya bahas dalam presentasi hari ini itu pertama ada pengertiannya, lalu ada jenis-jenis keretanya, ada sistem kelistrikan, tegangan listrik yang digunakan, sistem penggerak, sistem pengereman, komponen utama, serta keunggulan, serta kekurangan dan juga kesimpulannya. Lalu untuk yang pertama saya menjelaskan tentang apa itu kereta listrik. Jadi kereta rel listrik itu merupakan jenis kereta api yang menggunakan energi listrik sebagai sumber tenaga utama untuk bisa menggerakkan sistem penggeraknya. Lalu energi listrik juga digunakan untuk bisa mengoperasikan motor traksi yang terhubung dengan roda kereta sehingga nantinya kereta dapat berjalan di atas rel. Lalu untuk pasokan listrik itu sendiri pun kereta rel listrik itu umumnya diperoleh melalui kabel listrik yang ada di atas jalur rel atau overhead catenary atau juga bisa melalui rel ketiga atau third rail. Nah, untuk jenis-jenis kereta rel listrik yang umum ada di Indonesia itu yang pertama itu ada komuter line, ada mass rapid transit atau MRT, lalu ada kereta cepat dan juga ada LRT atau light rail transit. Nah, kita akan masuk ke dalam sistem kelistrikan dari kereta rel listrik itu sendiri. Sistem kelistrikan dari kereta rel listrik itu merupakan rangkaian sistem yang berfungsi untuk menyalurkan, mengatur dan juga mengubah energi listrik menjadi tenaga gerak untuk bisa mengoperasikan kereta. Pada poin pertama kita bisa dilihat di sini yang pertama itu ada alur penyaluran dari listrik. Yang pertama itu dari pembangkit listrik masuk ke dalam tegangan tinggi di transmisi, lalu masuk dalam gardu induk, lalu masuk dalam gardu traksi untuk melakukan penurunan tegangan, lalu ada jaringan listrik rel atau CS tadi atau third rail yang nantinya itu akan masuk ke dalam pantograf yang ada pada kereta listrik. Lalu ada sistem penyaluran listrik atau OCS itu yang pertama, yaitu menggunakan overhead catenary yang terdapat ada kabel kontak, ada kabel penopang, ada isolatornya, lalu ada tiang penyangga, lalu ada rel yang akan menyalurkan kembali arus dari OCS tadi. Lalu ada juga sistem third rail yang menggunakan konduktor third rail, insulator juga rel jalan. Lalu ada sini juga ada diagram sistem kelistrikan dalam kereta. Yang pertama dari pantograf masuk dalam circuit breaker, lalu masuk ke dalam main transformer, lalu masuk ke dalam converter, lalu kepada DC link, lalu juga masuk ke dalam inverter dan juga kepada motor listrik. Lalu juga di sini terdapat tegangan dan jenis arus yang digunakan yang nantinya akan dibahas di slide selanjutnya. Lalu juga ada beberapa komponen utama yang ada pada sistem kelistrikan yaitu ada pantograf, circuit breaker, transformer, converter, inverter, serta motor listrik. Lalu di sini untuk tegangan kereta rel listrik itu yang pertama ada KRL komuter menggunakan tegangan 1500 volt DC. Lalu juga ada MRT yang menggunakan tegangan 750 sampai 1500 volt DC. Lalu juga ada LRT yang menggunakan tegangan 750 volt DC dan juga ada kereta cepat yang menggunakan tegangan 25 kV AC. Lalu untuk sistem penggerak itu sendiri berfungsi untuk bisa mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk bisa menggunakan kereta di atas rel secara efisien, cepat dan juga andal. Lalu untuk alur kerja sistem penggeraknya yang pertama itu listrik nantinya akan diterima dari pantograf, lalu masuk ke dalam sistem pengaman dan juga pengatur daya. Nantinya konverter dan inverter akan mengolah listrik sesuai dengan kebutuhan motor. Lalu motor traksi itu mengubah energi listrik tadi menjadi energi putaran mekanik yang nantinya akan diteruskan ke dalam roda melalui gearbox yang membuat kereta dapat bergerak di atas rel. Lalu untuk komponen utama sistem penggeraknya itu yang pertama ada motor traksi yang bisa menghasilkan torsi besar untuk menarik kereta. Jenisnya itu bisa DC, induksi AC atau PMSM atau permanen magnet. Lalu juga ada inverter VVVF yang bisa berfungsi untuk mengatur tegangan dan frekuensi motor dan juga untuk mengontrol kecepatan dan akselerasi kereta. Lalu juga ada gearbox untuk bisa menurunkan tenaga motor ke roda dan juga menyesuaikan putaran dan juga memperbesar torsi. Lalu juga ada bugi yaitu merupakan rangka roda tempat motor dan gearbox dan juga berguna untuk menjaga kestabilan kereta dalam rel. Serta ada roda yang nantinya akan menerima tenaga dari gearbox lalu menggerakkan kereta di atas rel. Lalu juga di sini ada penjelasan sedikit tentang inverter variable voltage, variable frekuensi, di mana di sini inverter ini mempunyai prinsip kerja itu untuk mengubah listrik DC menjadi AC dengan tegangan dan frekuensi yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan motor. Lalu juga di sini terdapat tentang sistem pengereman yang generatif yang nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Lalu juga ada posisi komponen pada kereta yang bisa dilihat pada presentasi ini. Nah, di sini saya akan bahas tentang sistem pengereman pada kereta rel listrik. Sistem pengereman itu berfungsi untuk bisa mengurangi kecepatan hingga menekan kereta dengan aman, efisien dan juga andal. Yang pertama ini ada pengereman mekanik atau pneumatik yang mempunyai alur kerja yaitu dari kompresor masuk dalam udara bertekanan, lalu nanti masuk ke dalam katup kontrol rem, lalu masuk ke dalam silinder rem, dan lalu masuk ke dalam kampas rem menekan roda. Lalu juga ada pengereman regeneratif yang memiliki alur kerja itu nantinya ketika kereta berjalan normal lalu mengalami pengereman, motor traksi tadi itu dapat berubah menjadi generator yang mana putaran rodanya itu nanti akan menghasilkan energi listrik yang nantinya energinya itu akan dikembalikan ke dalam jaringan listrik. Lalu juga ada pengereman dinamis yang memiliki alur di mana motor traksi ini itu juga berfungsi sebagai generator, namun energi listrik itu nantinya akan dialirkan dalam resistor rem yang
Hasilnya adalah energinya itu nanti akan dibuang dalam bentuk panas ke udara. Lalu juga ada emergency brake yang digunakan dalam keadaan darurat. Lalu juga dalam kereta itu juga memiliki yang namanya tuh sistem anti slip dan juga kontrol modern. Nah, begitu. Lalu juga untuk keunggulannya sendiri, kereta rel listrik itu memiliki keunggulan di mana itu ramah lingkungan, efisiensi energi juga tinggi, akselerasi dan juga deselerasinya juga cepat, serta suara dan getaran juga lebih rendah, yang pastinya juga perawatannya lebih mudah. Lalu untuk kekurangannya sendiri adalah biaya infrastrukturnya itu tinggi, bergantung pada pasokan listrik, sistem kelistrikannya kompleks, serta dapat mengalami resiko gangguan jaringan. Nah, lalu untuk kesimpulannya sendiri itu adalah kereta rel listrik itu merupakan transportasi modern yang menggunakan energi listrik sebagai sumber tenaga utama untuk bisa menggerakkan kereta di atas rel. Nah, sistem ini tuh terdiri dari penyaluran daya listrik, pengaturan tegangan, motor traksi, inverter, serta sistem pengereman modern yang bekerja secara terintegrasi agar kereta dapat beroperasi dengan efisien dan juga aman. Lalu KRL, MRT, dan LRT itu umumnya menggunakan tegangan DC karena cocok untuk transportasi perkotaan dengan akselerasi cepat. Sedangkan kereta cepat ini menggunakan tegangan AC bertegangan tinggi agar lebih efisien untuk perjalanan jarak jauh dan kecepatan tinggi. Selain itu, teknologi seperti inverter VVVF dan pengereman generatif itu juga dapat membuat kereta listrik itu jauh lebih hemat energi dan juga ramah lingkungan. Lalu dengan keunggulan seperti efisiensi yang tinggi, emisi rendah, akselerasi cepat, dan juga kenyamanan yang baik, kereta rel listrik ini menjadi salah satu solusi transportasi massal modern yang efektif dan juga berkelanjutan di masa depan. Sekian presentasi dari saya, maaf jika ada salah dalam ucapan kata dan perbuatan. Terima kasih.